Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayata Fajriah Agustin dengan nomor NIM 12320100044 dari kelas B. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama, yaitu jelaskan pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau SIMPI dan bagaimana perannya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nah, pengertian sistem informasi manajemen secara umum yaitu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk melakukan fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ketika dikontekskan ke lembaga pendidikan Islam, kita bisa menyebutnya Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau SIMPI sebagai sistem informasi yang dikhususkan untuk mendukung pengelolaan lembaga pendidikan Islam, sekolah, madrasah, atau pesantren dengan mempertimbangkan aspek keislaman serta karakteristik lembaga pendidikan Islam. Mencakup administrasi akademik, keuangan siswa atau peserta didik, guru atau tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan pelaporan. Nah, peran SIMPI sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam karena membantu pimpinan dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan real time. Dengan adanya SIMPI, proses administrasi menjadi lebih cepat dan transparan. Koordinasi antar bagian lembaga juga lebih mudah serta pengawasan terhadap kegiatan akademik, keuangan, dan sumber daya manusia dapat dilakukan secara lebih efisien. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu uraikan komponen utama dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam serta jelaskan bagaimana setiap komponen saling berhubungan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Nah, kalau kita bicara tentang komponen utama dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau SIMPI, sebenarnya ada beberapa bagian penting yang saling terhubung dan bekerja sama supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yaitu seperti komputer, server, jaringan, atau alat penyimpanan data. Semua ini dipakai untuk mengolah dan menyimpan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan di lembaga Islam. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Nah, yaitu aplikasi atau program yang digunakan untuk mengelola data, misalnya data administrasi siswa, keuangan, sekolah, kurikulum, sampai kinerja guru. Nah, semuanya diatur lewat software. Ketiga ada basis data atau database. Nah, ini adalah tempat penyimpanan semua data yang sudah dikumpulkan seperti data siswa, guru, sarana prasarana, dan kegiatan akademik. Nah, yang keempat ada prosedur, yaitu tata cara atau aturan yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan disebarkan supaya sistem berjalan efektif dan efisien. Yang kelima, sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang menjalankan sistem ini, mulai dari kepala sekolah, guru, staf administrasi, sampai operator sistem. Nah, tanpa mereka, sistem secanggih apapun tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, dan yang terakhir, jaringan serta komunikasi. Nah, yaitu saluran yang menghubungkan pengguna dengan sistem agar data bisa saling bertukar antar bagian di lembaga pendidikan. Nah, semua komponen itu saling berhubung secara sistematis. Nah, misalnya data yang dimasukkan oleh pengguna lewat perangkat keras akan diproses oleh perangkat lunak dan disimpan dalam basis data. Nah, prosedur memastikan semuanya berjalan sesuai aturan dan juga jaringan membuat data itu bisa diakses oleh pimpinan lembaga untuk pengambilan keputusan yang tepat. Nah, seperti dalam perencanaan program pendidikan, evaluasi guru, atau peningkatan mutu layanan pendidikan Islam. Nah, jadi bisa dibilang semua komponen ini bekerja seperti satu kesatuan yang mendukung manajemen pendidikan Islam agar lebih efisien, transparan, dan juga terarah. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu jelaskan hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan
peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam. Jika kita bicara tentang hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam, sebenarnya semuanya saling berkaitan. Sangat erat. Digitalisasi administrasi itu artinya proses pengelolaan data dan kegiatan administrasi di sekolah atau madrasah sudah dilakukan dengan bantuan teknologi, misalnya lewat aplikasi, sistem informasi, atau database online. Nah, dengan sistem digital seperti itu, transparansi bisa meningkat karena semua data seperti keuangan, kehadiran siswa, hingga laporan akademik bisa diakses secara terbuka dan tercatat dengan jelas. Jadi tidak ada lagi data yang disembunyikan atau dimanipulasi. Nah, lalu dari sisi akuntabilitas, sistem digital ini membantu lembaga pendidikan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan keputusan yang diambil, karena semua langkah administrasi terekam otomatis dalam sistem. Nah, pimpinan lembaga bisa menunjukkan bukti nyata ketika melakukan pelaporan atau evaluasi, baik kepada yayasan, pemerintah, maupun masyarakat. Sedangkan dari segi mutu pelayanan, digitalisasi membuat pelayanan kepada siswa, guru, dan orang tua menjadi lebih cepat dan efisien. Contohnya, pengumuman nilai bisa diakses langsung secara online tanpa menunggu lama. Nah, pendaftaran bisa dilakukan secara daring dan komunikasi antar pihak sekolah bisa menjadi lebih lancar. Jadi secara keseluruhan, digitalisasi administrasi itu bukan hanya membuat pekerjaan lebih mudah, tapi juga membawa semangat amanah dan profesionalisme dalam pengelolaan pendidikan Islam. Karena semuanya dilakukan secara transparan, bisa dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pada pelayanan yang lebih baik. Pertanyaan yang terakhir yaitu, sebuah madrasah sanawiyah ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan data siswa, guru, dan keuangan. Nah, selama ini semua data masih dikelola secara manual menggunakan buku catatan dan lembar Excel yang terpisah. Nah, kepala madrasah berencana mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis web untuk mempermudah pengolahan data dan pelaporan. Nah, pertanyaannya itu, jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan madrasah tersebut dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan. Nah, ketika sebuah madrasah sanawiyah ingin mengembangkan sistem informasi manajemen pendidikan berbasis web, langkah-langkahnya itu harus dilakukan secara bertahap dan juga terencana. Yang pertama, madrasah perlu melakukan analisis kebutuhan. Nah, di tahap ini pihak sekolah mencari tahu masalah yang ada dalam pengelolaan data. Misalnya data siswa, guru, dan juga keuangan yang masih manual. Nah, dari situ ditentukan data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam sistem dan siapa saja yang akan menggunakannya. Nah, kedua, setelah kebutuhan jelas, madrasah menyusun perencanaan sistem termasuk menentukan tujuan utama sistem. Nah, seperti untuk mempermudah pelaporan dan mempercepat pengolahan data. Di tahap ini juga disusun anggaran biaya, waktu pelaksanaan, serta siapa yang bertanggung jawab dalam setiap bagian. Apakah dibuat oleh tim internal atau bekerja sama dengan pihak luar. Ketiga, masuk ke tahap perancangan sistem. Nah, tahap ini meliputi perancangan basis data, desain tampilan web, serta pengaturan hak akses pengguna seperti admin, guru, dan juga bendahara. Nah, desainnya harus sederhana dan mudah digunakan oleh semua pihak di madrasah. Keempat, setelah desain disetujui, dilakukan pengembangan sistem. Tim IT mulai membuat aplikasi web sesuai rancangan yang ada. Nah, dalam proses ini penting untuk memperhatikan keamanan data, misalnya dengan sistem login dan backup otomatis. Nah, kelima, jika sistem sudah selesai dibuat, lakukan uji coba atau testing beberapa guru dan staf untuk mencoba memasukkan data untuk memastikan sistem berjalan baik dan tidak ada kesalahan. Nah, jika ditemukan kendala, segera dilakukan perbaikan. Nah, keenam, setelah sistem dinyatakan siap, madrasah mengadakan pelatihan
pengguna. Semua guru dan staf yang terlibat diberikan pelatihan tentang cara menggunakan sistemnya, mulai dari login, input data, sampai mencetak laporan. Nah, ketujuh, sistem bisa dimulai diimplementasikan dalam kegiatan harian seperti pengolahan data siswa, nilai, dan keuangan. Nah, madrasah juga perlu memantau penggunaannya secara rutin untuk memastikan semua berjalan lancar. Nah, terakhir dilakukan evaluasi dan pemeliharaan. Nah, madrasah mengevaluasi apakah sistem sudah membantu pekerjaan, lalu melakukan perbaikan atau pembaruan jika ada kebutuhan baru. Nah, jadi secara ringkas langkah-langkahnya itu analisis kebutuhan, perencanaan, perancangan, pengembangan, uji coba, pelatihan, implementasi, dan juga evaluasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.